Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Nur Habib Sulaiman, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Syariah. Di buku yang kedua ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Buku ini buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi cetakan pertama oleh Ristek Dikti. Nah, pada pembahasan yang sekarang ini saya akan membahas tentang bab 4, yaitu dengan judul Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Nah, pertama-tama yang harus kita bahas satu persatu adalah apa sih itu ideologi dulu. Seperti yang dijelaskan dalam buku ini, ideologi merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari nilai dasar yang berkembang dalam suatu bangsa. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan, yang biasa diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Kemudian juga sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan. Desto de Tracy pada penghujung abad ke-18, beliau menyebutkan bahwa ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Kemudian ada beberapa tokoh pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi itu sebagai berikut. Salah satunya adalah Sastra Prateja, yaitu menyebutkan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian ada juga Surjanto yang menyebutkan bahwa ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Kemudian yang ketiga ada Mubyarto yang menjelaskan bahwa ideologi adalah jumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Kemudian selain itu juga ada tokoh-tokoh pemikir ideologi. Di antaranya ada Martin Seligger, yaitu menyebutkan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Kemudian ada Alvin Goldner, yaitu menyebutkan bahwa ideologi sebagai proyek nasional. Nah, Alvin ini menyebutkan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Kemudian ada Paul Hirsch yang menjelaskan bahwa ideologi sebagai relasi sosial. Paul Hirsch menjelaskan bahwa ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik, bahwa beliau menegaskan ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Untuk lebih memperdalam pemahaman, ini ada beberapa corak ideologi. Yang pertama, seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Kemudian, suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya.
Kemudian suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Kemudian berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Selanjutnya kita membahas urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah kita menelusuri berbagai pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi, di mana globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Tokoh Indonesia juga Sastra Prateja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Kemudian yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, ada masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Selanjutnya, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dan kebudayaan global. Adapun didefinisikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dan liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga adalah kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Dan yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita sebut dengan SBY. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Kemudian, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Dan yang seterusnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan
dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Mungkin itu saja poin-poin yang ada di bab 4 pada buku Pendidikan Pancasila. Sekian penjelasan mengenai buku yang kedua. Semoga menjadikan wawasan dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.